Mereka tampak dekat ya. Apakah Myeonji Idol pernah berkencan dengan Hyunjae dari The Boys sebelumnya, mengambil keputusan untuk membubarkan tim? Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah cinggu, gimana sih kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik saja? Aku harap seperti itu ya. Dan untuk hari ini kita akan membahas topik-topik yang lagi hangat banget diperbincangkan oleh para netizen, khususnya adalah K-popers. Waktu tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama. Pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain ya. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Nah guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang penggemar toxic yang mengirim pesan yang tak baik kepada Tablo setelah dia memposting dengan polos tentang berita utama yang mengatakan bahwa Epic High adalah artis K-pop pertama yang berada di Coachella. Pada tanggal 21 April, tablo Epic High itu memposting tangkap layar di Twitter yang menampilkan berita utama tentang Epic High sebagai artis K-pop pertama yang tampil di Coachella dan juga yang pertama diundang kembali ke acara tersebut. Dan itu sebenarnya adalah tweet yang cukup polos, tetapi beberapa kedipan beracun dengan cepat menyerang rapper tersebut. Pesan-pesan yang juga mesum menjadi intens ketika para fans pergi ke Instagram untuk mengirim pesan kebencian tidak hanya kepada Tablo nih guys, tetapi juga kepada anaknya yang bahkan tidak bersalah sama sekali. Mereka juga kemudian memberikan komentar yang terbaik kepada member-member dari Epic High lainnya, mulai dari Mitra Jin dan juga DJ Tukots. Untungnya nih guys, beberapa penggemar yang waras dan juga tidak toksik memutuskan untuk menenggelamkan kebencian dengan komentar hati ungu. Sementara itu, akun Twitter yang pertama kali membagikan cuitan terkait direct message Instagram kepada Tablo yang berisikan ujaran kebencian telah menghapus kontennya. Namun beberapa balasan dari akun lainnya masih dapat terlihat. Diketahui situasi ini juga dipicu dikarenakan masih hangatnya pembicaraan mengenai pemegang gelar sebagai musisi K-pop yang menjadi penampil pertama di Coachella. Nah, sementara itu dan untuk informasi saja, Epic High membawa sejarah ketika line up untuk Coachella 2022 dibatalkan. Mereka tidak hanya menjadi grup Korea pertama yang tampil di Coachella, tetapi mereka juga menjadi grup Korea pertama yang diundang kembali ke Coachella. Hanya satu undangan kembali saja sudah cukup untuk mengamankan gelar mereka, tetapi kelompok itu diminta 3 kali loh guys. Grup ini juga tampil di depan kerumunan besar yang sekitar 200 ribuan orang pada tahun 2016. Mereka juga kemudian diminta kembali pada tahun 2020 untuk hadir. Namun acara itu dibatalkan dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Nah, 2022 ini juga menandai undangan ketiga mereka ke pertunjukan tersebut. Dan ini sebenarnya adalah problem yang besar dikarenakan mereka diundang sebagai act daripada feature. Wah, amazing sebenarnya. Dan cinggu, topik ini juga segera menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen Korea. Adapun untuk komentar-komentar dari K-netizen adalah seperti yang berikut ini. Tapi Epic High itu sudah terkenal sebelum K-pop menjadi hit. Serius, apa ini BS? Saya juga menyukai Blackpink di Coachella. Tetapi sepertinya itu adalah karakteristik dari fandom mereka untuk mengoceh tentang Coachella. Jadi saya tidak ingin melihat mereka lagi. Ada apa dengan kebanggaan Coachella ini? Kenapa mereka menyangkal fakta? Aku tidak mengerti. Gelar artis Korea pertama yang diundang dan juga diundang kembali diberikan oleh Coachella. Jadi proteslah terhadap mereka. Kenapa menyeret bias saya ke dalam ini? Serius, orang-orang diseret untuk hal-hal yang paling random saat ini. Ini seperti Epic High menjadi karung tinju ataupun semacamnya. Dan untuk komentar yang terakhir ada yang bilang, bukankah Coachella itu hanya festival lokal ya? Kenapa mereka memperlakukannya seperti Billboard, Grammy, atau AMA? Dan well, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan cinggu, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kita akan membahas tentang momen kebersamaan dari Park So-ham dan juga Jungkook BTS di Isak yang kembali menjadi topik berbincang hangat di kalangan netizen Korea. Terlebih mereka itu pernah menjalani trainee bareng loh guys. Netizen Korea itu membicarakan interaksi Jungkook BTS dan juga Park So-ham di Isak. Melalui situs Instis, seorang netizen membuat postingan mengenai, apa hanya aku yang baru melihat two shot Park So-ham dan juga Jungkook untuk yang pertama kalinya? Punggung mereka sangat imut, wah. Netizen lainnya pun meninggalkan komentar. Adapun untuk komentar mereka antara lain, serius, ini seperti tabrakan dari dimensi yang berbeda. Wow, ini menarik. Baby kelapa Jungkook, dia sangat bulat. Wow, aku tahu mereka berlatih bersama di Big Hit, tapi Jungkooki plus kolaborasi Hyung kenalannya sangat lucu deh untuk dilihat. Mereka tampak dekat ya. Aku tahu tentang dia dan terkejut karena dia mengubah namanya. Aku bahkan tidak tahu loh bahwa itu dia ketika orang menyebut nama barunya. Kyowo, aku sangat senang melihat Songjoon baik-baik saja karena mereka juga berlatih bersama. Aku adalah penggemar dari BTS dan tentu saja kita semua tahu tentang siapa itu Park So-ham. Saat itu kami semua memanggilnya Seungjunim. Park So-ham benar-benar Seungjuni.
Aku ingat pernah mendengar anekdot tentang guru Seungdeok yang mengatakan, jika kamu mengalami kesulitan ini, keluarlah. Dan dia benar-benar meninggalkan kelas dan hampir di-cut karena dari itu. Ini sangat lucu deh. Dia selamanya Seungjeon-si untuk kita. Aku masih mendengarkan KNK Angel Heart. Dan untuk komentar yang terakhir, ada yang bilang, Hul, aku selalu tahu tentang Seungjeon. Aku tidak pernah tahu bahwa Soham adalah dia. Dan bagaimanakah pendapat kalian setelah melihat bagaimana interaksi mereka? Langsung aja komen di kolom komentar. Nah, berbicara untuk tentang Park Soham sendiri itu namanya sekarang lagi melejit banget, lagi naik daun banget seiring dengan kesuksesan dramanya bersama dengan Chaechan dari Donkeys. Jadi untuk Soham ini itu bermain dalam drama boys love yang bertajuk Semantic Error. Buat yang belum tahu, Semantic Error ini menjadi salah satu drama yang hits dan juga sangat populer di kalangan netizen Korea. Namun nih guys, penggemar juga dibuat menjadi agak sedih dan juga dilema dikarenakan Park Soham sekarang itu sudah menjalani wajib militer. Namun meskipun demikian, penggemar juga tidak larut dalam kesedihan, mereka juga akan menunggu kepulangan dari Soham. Ya, kita harapkan saja semoga Soham dapat kembali dengan sehat dan juga dia dapat menyelesaikan wajib militernya dengan baik. Dan guys, sekarang kita akan masuk ke topik yang ketiga, yaitu tentang Myeon dari G-Idol dan juga Hyunjae The Boys yang kembali dibawa ke komunitas online. Jadi netizen itu menyoroti atau membuat sebuah postingan yang mempertanyakan, apakah Myeon G-Idol pernah berkencan dengan Hyunjae dari The Boys sebelumnya? Nah, Cinggu, seperti yang sudah aku bahas pada awal tadi ya, netizen di komunitas online Korea yaitu situs Pan dan juga Deku menyoroti tentang rumor dating antara Myeon G-Idol dengan Hyunjae The Boys. Terlebih baru-baru ini mereka hadir di Queendom 2 dan menikmati pertunjukan dari para grup dan juga solois yang ada di program tersebut. Untuk pertama, netizen itu mengunggah foto dari Hyunjae, yang mana seperti yang kalian lihat, Hyunjae di foto ini terlihat tersenyum cerah saat berada di Queendom 2. Netizen lalu juga menyebutkan bahwa Hyunjae terus menatap Myeon yang duduk tepat di sebelahnya. Selain itu, penampilan Myeon di Kingdom juga menjadi sorotan kembali. Pasalnya, ekspresi Hyunjae yang ditampilkan di layar adalah seperti yang ini. Agak lucu ya, jadi Hyunjae itu terkesan seolah-olah cemburu gitu loh melihat Myeon beraksi seperti ini. Netizen kemudian memberikan bagaimana pakaian mereka terlihat sama. Lalu ada juga pelembab bibir mereka yang juga terlihat sama, hingga beberapa look atau item couple. Dan guys, berikut adalah tanggapan dari netizen-netizen di komunitas online. Untuk komentar yang pertama, ada yang bilang, berhentilah omong kosong, ini adalah pakaian yang diberikan oleh fans kepadanya. Ini bukan pendapat dari penggemar Hyunjae. Myeon, fighting, Dobby dan Neverland jangan beri makan troll. Wow, tapi Hyunjae tidak pernah punya kontroversi deh. Sementara dia memiliki banyak haters. Kalian juga bisa tahu hanya dengan melihat Pan. Tinggalkan dia sendiri. Dan guys, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan untuk topik yang terakhir, sekarang kita akan membahas tentang kabar yang kurang mengenakan. Datanya dari girl group yang baru-baru ini dikabarkan disband. Jadi grup yang dimaksudkan adalah Hot Issue, yang mana mereka akan bubar 4 hari sebelum peringatan 1 tahun debut dari mereka. Nah, pada tanggal 20 April, label dari girl group rookie Hot Issue yakni S2 Entertainment menyampaikan berita yang tidak menyenangkan bagi para fans. Adapun untuk label mengatakan, halo, ini S2 Entertainment. Pertama, kami juga ingin meminta maaf dikarenakan membawa berita yang mendadak kepada para fans yang telah mencintai dan juga mendukung Hot Issue. Setelah diskusi panjang dengan artis kami, agensi dan anggota secara kolektif mengambil keputusan untuk membubarkan tim. Perusahaan juga terus bekerja dengan para seniman untuk waktu yang lama menuju arah dan pengembangan yang kami tuju. Tetapi pada akhirnya keputusan di atas tidak dapat dihindari. Perusahaan juga ingin menyampaikan permintaan maaf dan terima kasih kami kepada para fans yang telah mencintai dan merawat Hot Issue sampai sekarang. Silahkan nantikan aktivitas para member Hot Issue mulai sekarang. Terima kasih. Sementara itu, Hot Issue memulai debutnya di kancah K-pop pada tanggal 28 April 2021 dengan merilis mini album pertama mereka, Itsumaker, dan judul lagu Gratata. Fans juga mengharapkan untuk merayakan ulang tahun debut 1 tahun Hot Issue pada tanggal 28 April mendatang. Jujur sangat sedih mendengar kabar bahwa Hot Issue dikabarkan disband, karena mereka juga merupakan salah satu girl group yang dipenuhi dengan talenta-talenta yang sangat amazing. Selain itu mereka juga punya lagu yang bagus, terutama Gratata itu juga lagunya bagus banget, easy listening. Jadi buat kalian mungkin yang belum kepoin bisa kepoin. Namun apa dikata, jadi ini juga merupakan salah satu hal yang berat sebenarnya untuk agensi dan juga girl group tersebut. Mengingat mereka juga debut di saat yang kurang tepat dikarenakan masa pandemi COVID-19 itu adalah masa yang berat bagi agensi-agensi di Korea sana.
Terlebih ini juga membatasi mereka untuk bisa meraih keuntungan yang banyak. Dikarenakan mereka juga kurangnya pendapatan, ini juga tentu berpengaruh terhadap perkembangan dari grup tersebut. Well, apapun itu kita harapkan yang terbaik saja buat member dari Hot Issue. Semoga mereka juga dapat berkarir kembali di industri musik K-pop. Keep fighting. Nah guys, kan aja untuk hari ini. I'm Kim pamit, aku mohon maaf seandainya kalau aku ada salah nih, baik dalam ucapan, sikap, dan mungkin ada yang salah informasinya. Aku mohon banget koreksi dari kalian semua ya. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching, sekali lagi udah mampir. Annyeong, kamsahamnida, goodbye.